belajar tentang mengidentifikasi teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi ini merupakan salah satu dari teks narasi. Nah, teks ini kita pelajari di kelas 7 ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua, siswa mampu memahami ciri-ciri teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, siswa mampu menentukan jenis-jenis teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, teks cerita fantasi kali ini kita akan belajar tentang pengertiannya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan unsur-unsurnya. Oke, pernahkah kamu mendengar tentang teks cerita fantasi? Nah, apa sih yang dimaksud tentang teks cerita fantasi? Berarti kita pelajari dulu tentang pengertian dari teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi ini merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Nah, Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai banyak cerita fantasi. Di antara penulis hebat cerita fantasi itu ada Ugi Agustono dan Joko Lelono. Nah, mereka menulis tentang teks cerita fantasi. Mereka ini adalah dua orang dari sekian banyak yang menulis teks cerita fantasi. Nah, jadi teks cerita fantasi itu adalah sebuah teks yang berisi gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu atau alur yang bersifat imajinatif atau khayalan. Nah, biasanya dalam teks cerita fantasi itu terdapat setting, kemudian penokohan maupun konflik yang tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, tujuan teks cerita fantasi ini untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembacanya. Nah, ini adalah pengertian dari teks cerita fantasi. Kemudian, yang kedua, kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Maka dia dikatakan sebagai bersifat fiksi, karena tidak sesuai dengan kenyataannya, hanya berupa imajinasi atau khayalan saja. Kemudian yang kedua, tema dalam cerita fantasi bersifat magic, supernatural, atau futuristik. Nah, jadi ini bersifat sesuatu yang keajaiban gitu. Nah, bersifat fiksi tadi. Kemudian yang ketiga, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis dan tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. Jadi ceritanya itu bersifat hayalan dari si penulisnya, tidak berdasarkan dari kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, di dalam cerita fantasi biasanya banyak terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, maupun sesuatu yang misterius. Kemudian yang kelima, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Jadi latar ceritanya itu tidak dapat kita kategorikan dalam logika. Kemudian yang keenam, terdapat tokoh yang memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan super dan menyelamatkan dunia. Nah, jadi ciri-cirinya ini ada 6. Nah, intinya cerita fantasi itu bersifat fiksi. Kemudian ada jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Ada terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Kemudian yang kedua berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata itu ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan.
Sedangkan berdasarkan latar cerita, ada latar sezaman dan ada latar lintas waktu. Sekarang akan kita bahas. Oke, berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata dan berdasarkan latar cerita. Pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata, terbagi menjadi dua. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi total kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua terdapat pada cerita tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, cerita fantasi total ini biasanya tadi tidak dapat ditemui di dunia nyata. Kemudian, cerita fantasi irisan itu kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama atau tempat peristiwa dalam kehidupan nyata. Nah, walaupun dia bersifat fiktif atau imajinasi, namun nama-namanya menggunakan nama-nama yang ada di dalam kehidupan nyata. Jadi ini adalah dua berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata, ada fantasi total dan irisan. Kalau total benar-benar tidak terjadi di dunia nyata, sedangkan irisan itu masih menggunakan nama peristiwa yang ada dalam kehidupan kenyataannya. Kemudian berdasarkan latar cerita, ada latar sezaman dan ada latar lintas waktu. Nah, latar sezaman yaitu maksudnya latar digunakan satu masa, itu pada masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Kemudian, latar lintas waktu maksudnya berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa sekarang dengan masa zaman prasejarah. Kemudian masa sekarang dan masa 50 tahun yang akan datang. Nah, ini perbedaannya. Sezaman berarti hanya zaman sekarang aja atau zaman lampau saja atau tidak digabung. Sedangkan latar lintas waktu itu digabung. Berikutnya kita bahas unsur-unsur teks cerita fantasi. Unsur-unsur ini ada 6 ya. Yang pertama ada tema. Ini termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik, yaitu di dalam cerita fantasinya. Nama tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadikan acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi idenya apa yang akan ditulis dalam cerita fantasi itu disebut dengan tema. Kemudian yang kedua, alur, yaitu peristiwa-peristiwa yang tersusun dalam satu saling berkaitan satu sama lain. Itu ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Kemudian, tokoh dan penokohan. Ini adalah karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di berbagai peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tokoh. Itu seperti pelukisan tokohnya atau kita sebut dengan watak biasanya. Kemudian yang keempat ada latar. Latar ini adalah gambaran tempat, waktu, atau segala situasi yang ada di dalam peristiwa. Nah, latar ini berkaitan erat dengan tokoh dan pelaku dalam sebuah peristiwa. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Biasanya ada sudut pandang orang pertama, orang tiga, seperti itu. Kemudian, yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Nah, pesan ini merupakan pesan moral dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarang. Umumnya berupa nilai-nilai baik yang bisa dijadikan teladan atau contoh bagi pembaca. Materi kita tentang mengidentifikasi teks cerita fantasi, kita bahas tentang pengertiannya, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan unsur-unsurnya. Semoga kalian bisa mengerti. Jika kurang ada yang dipahami, silahkan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.